إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat, ya semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, perkenankan saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin untuk senantiasa memperbanyak dan mengikhlaskan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu di antara perintahnya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Tidak lupa pula senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan, mendakwahkan dan menyerukan dinul haq, agama yang benar, petunjuk untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, agar beroleh keselamatan baik dalam kehidupan dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di akhirat kelak. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan melalui apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia bahwa seluruh umat manusia dalam kehidupan ini derajatnya adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara orang-orang yang berkulit putih ataupun berkulit hitam. Tidak ada perbedaan
antara orang-orang yang rambutnya keriting ataupun yang lurus, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidaklah pantas seorang manusia memperbudak manusia yang lainnya. Tidaklah pantas seseorang atau suatu kaum atau suatu negeri menjajah negeri lainnya. Maka hakikat dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan, didakwahkan oleh Rasulullah, dilanjutkan para sahabat dan para ulama sampai kemudian kepada kita hari ini, hakikatnya adalah pembebasan, yakni membebaskan manusia dari berbagai macam bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Minhaj Firqatun Najiyah wa Ta'ifah al-Mansurah, beliau mengatakan, inna tauhid al-khalisah, sesungguhnya tauhid, agama tauhid ini yang murni, idza tahaqqaqa fi hayatin fardin, apabila telah diterapkan, diamalkan dan terrealisasi dalam kehidupan, baik kehidupan individu, pribadi ataupun dalam kehidupan masyarakat, au jama'atin haqqaqa atyabu thamarat, maka mereka akan mendapatkan buah yang paling baik, buah yang paling manis. Ketika tauhid yang murni benar-benar diterapkan, diamalkan dan direalisasikan dalam segala sisi kehidupan, baik kehidupan individu maupun dalam kehidupan masyarakat, maka kita akan memperoleh buahnya, buah yang terbaik dan buah yang paling manis. Wa min thamaratihi, dan di antara buah tauhid itu adalah tahrirul insani minal ubudiyyati, membebaskan dan memerdekakan manusia dari penghambaan atau perbudakan, wal khudu'i li ghairillah, dan ketundukan kepada selain Allah. Maka tauhid ini adalah pembebasan manusia agar tidak tunduk patuh dan menyembah, beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah, tidak tunduk dan patuh kepada min asya'i wa makhluqati, dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kenapa? La yakhluquna syai'a, makhluk-makhluk siapapun mereka, siapapun di antara makhluk itu dan bagaimanapun kedudukannya, tetap dia adalah makhluk, memiliki kelemahan dan keterbatasan sebagaimana kita juga demikian, sebagaimana makhluk yang lain juga demikian. La yakhluquna syai'a, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yamlikuna li anfusihim, dan mereka itu juga tidak memiliki kemampuan pada diri mereka sendiri, darran, untuk menolak suatu bahaya atau kemudaratan, wala naf'an, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mematikan, menghidupkan atau membangkitkan, karena yang demikian itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fat tauhidu tahrirul li insani
Dan tauhid itu memerdekakan manusia min kulli ubudiyatin illa li rabbih, membebaskan dan memerdekakan manusia dari peribadatan, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah dia menundukkan dan menghambakan dirinya. Alladzi khalaqahu fasawwahu, yang mana Allah itulah yang telah menciptakannya dan menyempurnakan penciptaannya. Kemudian beliau mengatakan tahrirun li'aqlihi, tauhid itu juga membebaskan dan memerdekakan akalnya, akal seseorang, minal khurafati, dari berbagai macam khurafat. Al-khurafat, yang dimaksud dengan khurafat itu adalah berbagai macam cerita-cerita dusta, kisah-kisah bohong yang dibumbui dengan suatu kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak masuk akal. Ya, sesuatu yang merupakan kisah-kisah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, padahal itu bukan sebuah kenyataan. Berbeda dengan kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang saleh yang dikisahkan di dalam Al-Quran, yang diceritakan Rasulullah dalam hadits-haditsnya. Berbeda dengan yang demikian itu. Maka di antara manusia, mereka terlalu percaya dan menggantungkan dirinya kepada kisah-kisah dusta tersebut, terlalu mempercayai hal-hal tersebut sehingga akalnya tidak merdeka. Dijajah akalnya dengan sesuatu yang tidak real, yang tidak benar, yang tidak hak, sehingga dalam kehidupannya dia selalu terbawa dalam kondisi keyakinannya, pemahamannya terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak ada dan tidak pernah terjadi. Wal auham, dan angan-angan, dan waham-waham, dan hayalan-hayalan, ilusi-ilusi, sesuatu yang dibuat-buat, dikisah-kisahkan oleh manusia untuk menggiring opini agar manusia tersebut percaya pada hal-hal tersebut bukan sesuatu kenyataan. Tahrirun li dhamirihi minal khudu'i wad-dhulli wal istislam, dan membebaskan, memerdekakan jiwa-jiwa manusia. Jangan sampai mereka tunduk, patuh, merendahkan dirinya dan menyerahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara buah-buah tauhid. Kemudian beliau mengatakan wa tahriru li hayatihi min tasalluti al-fara'inah wa al-fara'inah, dan membebaskan atau memerdekakan manusia dari kendali, dari perbudakan, dari kekuasaan para Fir'aun, yakni penguasa-penguasa zalim dan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kahanah, membebaskan dirinya dari kendali-kendali para dukun. Wal muta'allihina, dan orang-orang yang mempertuhankan dirinya di hadapan manusia, ala ibadatillah, di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu meyakini kebenaran ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini adalah agama yang hak, yang datang dan memerdekakan manusia. Maka kita saksikan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus, manusia pada saat itu hidup dalam keadaan penuh dengan berbagai macam kebodohan, penyimpangan, kemaksiatan, kejahatan, kezaliman,
hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun setelah beliau diutus mendakwahkan tauhid dengan segala macam bentuk perjuangan dan pengorbanan, didukung oleh para sahabat, kemudian tauhid itu tumbuh, berkembang, diyakini dan diamalkan oleh manusia pada saat itu. Maka kemudian bangsa Arab yang tadinya terbelakang menjadi bangsa yang maju. Kemudian mereka menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, membebaskan manusia dari keburukan, membebaskan manusia dari kejahatan, membebaskan manusia dari kezaliman, penjajahan, perbudakan dan seterusnya. Karena sesungguhnya ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia atau bukan kepada makhluk yang lain. Barakallahu li wal Qur'an wa barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Alladzi khalaqakum, yaitu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka orang yang paling merdeka dalam kehidupan di dunia ini, sekalipun kelihatan bahwa dia adalah manusia yang paling susah dan berat hidupnya, sebagaimana sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana sahabat yang mulia Ammar bin Yasir dan keluarganya, yakni Yasir dan ibunya yang namanya Sumayyah, adalah keluarga budak. Namun manusia atau orang mereka ini, sahabat ini adalah manusia yang merdeka, karena jiwanya telah diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang mereka sembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang mereka sembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun beratnya perjuangan dalam kehidupannya, bagaimanapun kondisi yang dia alami dalam hidup ini, kesulitan, kesusahan, rasa sakit dan sebagainya, tapi ketahuilah bahwa manusia-manusia inilah yang merdeka, yang sesungguhnya. Demikian pula kita, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Jangan sampai kita merasa karena tidak lagi dijajah bangsa asing, kemudian kita merasa sudah merdeka, tapi jiwa kita dijajah oleh penghambaan kepada makhluk, kepada harta benda duniawi, kepada hawa nafsu, dan juga ketundukan kepada berbagai macam perkara-perkara yang merusak tauhid kita, merusak akal kita, dan yang seterusnya. Mudah-mudahan dengan hikmah dan momentum kemerdekaan bangsa kita, kita bisa
menjadikan diri-diri kita benar-benar merdeka secara hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan diri-diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kita tauhid yang murni. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat kita, agar benar-benar tauhid ini bisa tumbuh, berkembang, dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil 'amal wal 'azimata 'ala rushd wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa nas'aluka min khairin ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma wa aqimus salat.